Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kembali lagi bersama saya Yandi Putra dari kelas 1E Prodi Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang MAN atau Metropolitan Area Network. Penyampaian awal tentang sejarah terlebih dahulu. Akan saya sampaikan secara singkat jaringan MAN. Pada sekitar tahun 1940-an, di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Nah, pada tahun 1950-an itu, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Untuk pertama kali jaringan atau network komputer diaplikasikan. Nah, pada sistem TSS ini ada beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Nah, bagi yang kalian untuk sekolah di SMA itu sudah belajar tentang fisika rangkaian seri terutama ya pada listrik. Itu rangkaiannya tidak bercabang seperti rangkaian yang pelajaran satu lagi saya lupa. Intinya pelajaran yang rangkaian seri ini itu dia lurus saja. Lanjut ke pengertian Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, MAN di sini adalah jaringan yang lebih luas daripada LAN atau Local Area Network. Area yang digunakan dalam jaringan MAN ini adalah dalam sebuah negara. Dalam hal ini, jaringan komputer menghubungkan beberapa buah jaringan LAN ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Beberapa Local Area Network atau LAN menjadi satu jaringan dapat juga disebut dengan MAN. Nah, MAN terdapat dalam satu kampus atau dalam suatu wilayah yang agak luas, dapat juga disebut dengan satu kota. MAN biasanya tidak memiliki oleh satu organisasi saja, bisa lebih. Sama seperti LAN, MAN juga memiliki wireless dengan kekurangan dan kelebihan yang relatif sama. MAN juga mampu menunjang dan data teks dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel atau gelombang radio. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada gedung perkantoran, ada kampus universitas kampus, ada gedung pemerintahan, dan juga ada areal perumahan. Dari berbagai kategori gedung atau tempat ini itu mereka menggunakan jaringan LAN bisa dibilang. Nah, dari masing-masing gedung atau tempat yang memiliki jaringan LAN itu dihubungkan dengan router atau penghubung untuk bisa berbagi data secara keseluruhan dan secara rinci dan cepat menggunakan MAN tersebut. Lanjut ke implementasi metropolitan atau implementasi MAN. Nah, beberapa teknologi yang digunakan untuk tujuan ini adalah Asynchronous Transfer Mode atau ATM, FDDI, dan SMDS. Teknologi dalam proses digantikan oleh koneksi berbasis Ethernet, misalnya Metro Ethernet di kebanyakan daerah. MAN hubungan antara jaringan area lokal atau LAN telah dibangun tanpa kabel, baik menggunakan microwave, radio, atau infrared atau sinar inframerah, link laser. Sebagian besar perusahaan sewa atau menyewa sirkuit dari operator umum karena fakta bahwa peletakan kabel panjang yang membentang mahal. Nah, untuk DQDB sendiri itu artinya Distributed Queue Dual Bus adalah wilayah metropolitan jaringan standar untuk komunikasi data. Hal ini ditentukan dalam standar IEEE 802,6 menggunakan DQDB. Jaringan bisa sampai 20 mil hingga 20 mil atau 33 km dan beroperasi pada kecepatan 34 sampai 155 megabit per second. Beberapa jaringan terkenal dimulai sebagai MAN seperti internet, peering point, MyWest, MyEast, dan media jaringan Sohonet. Nah, fungsi dan tujuan utama MAN. Yang pertama, membangun dan implementasi sistem jaringan
yang mengkolaborasikan antara server guna memenuhi kebutuhan internal perusahaan. Yang kedua, ada jenis jaringan komputer MAN. Ini biasanya juga untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Yang ketiga, ada jaringan komputer MAN. Ini diantaranya adalah cakupan wilayah jaringan lebih luas, sehingga untuk berkomunikasi lebih efisien. Yang keempat, mampu menunjang data, teks, dan suara. Bahkan dapat berhubungan dengan jaringan TV kabel atau gelombang radio. Yang kelima, ada untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Lanjut ke ciri-ciri dan karakteristik MAN. Yang pertama, meliputi area seluas kisaran antara 5-50 km. Yang kedua, ada sebuah MAN seperti WAN itu umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi saja. MAN komunikasi linknya dan peralatan umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga, ada MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. Yang keempat, ada MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Yang kelima, hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Kita lanjut ke teknologi yang digunakan MAN. Yang pertama, ada Asynchronous Transfer Mode atau disingkat dengan ATM. Pengertiannya itu merupakan standar internasional untuk cell relay di mana multiple tipe layanan seperti suara digital atau voice, video, ataupun data disampaikan dalam fixed length-nya kisaran 53 byte cell. Fixed length cell memungkinkan proses sel berlangsung dalam hardware. Dengan demikian akan mereduksi keterlambatan ATM. Dirancang untuk transmisi media berkecepatan tinggi seperti E3, SONET, dan T3. Dan inilah penampakan hardware dari ATM. Lanjut ke dua teknologinya itu Fiber Distributed Data Interface atau singkatannya FDDI. Adalah protokol yang menggunakan topologi lingkaran fiber optik ganda yang disebut lingkaran primary dan lingkaran secondary. Kedua lingkaran tersebut dapat digunakan untuk pengiriman data, namun hanya lingkaran primary yang biasanya dipakai sebagai jaringan utama. Dan beginilah penampakan hardware dari FDDI. Lanjut ke yang ketiga, teknologi yang ketiga yakni Switched Multi Megabit Data Service atau singkatan dari SMDS. Adalah layanan connectionless yang digunakan untuk menghubungkan LAN, MAN, dan WAN untuk penukaran data. Pada awal tahun 1990-an di Eropa, layanan ini dikenal sebagai Broadband Connectionless Broadband Data Service atau singkatan dari CBDS. Maksud dari connectionless ini sendiri adalah tidak ada kebutuhan untuk mengatur koneksi melalui jaringan sebelum mengirimkan data. Masuk ke contoh-contoh metropolitan atau contoh-contoh MAN. Yang pertama ada jaringan bank. Jaringan bank merupakan contoh sederhana dari MAN yang ada di sekeliling kita, di mana ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Dan beginilah contoh dari sistem jaringan bank. Lanjut yang kedua ada jaringan internet antar gedung di kampus. Jaringan gedung di dalam kampus juga menjadi contoh implementasi MAN yang paling banyak kita temui. Contohnya adalah di Usuneta yang merupakan logi untuk produk layanan Universitas Sumatera Utara. Dan beginilah sistem kerja dari MAN di gedung kampus. Lanjut ke jaringan perkantoran. Jaringan perkantoran itu biasanya lebih lebih luas cakupannya, karena kalau perkantoran itu lebih banyak PT-PT yang disediakan dan kelebihan, kekurangan, dan kerugian jaringan MAN. Yang pertama kita bahas kelebihan jaringan MAN. Yang pertama, pertukaran data dan informasi bisa lebih cepat dan akurat. Kedua, pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan untuk sebuah perguruan tinggi atau sekolah-sekolah. Yang ketiga, komunikasi antar perguruan tinggi atau sekolah atau karyawan pada sebuah kantor bisa dengan email atau chatting. Yang keempat, proses backup data dari berbagai tempat lebih mudah dan tepat. Yang kelima, dapat membuat sarana diskusi untuk perguruan tinggi atau sekolah-sekolah. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukannya kekompakan karyawan atau mahasiswa dan siswa. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai sarana promosi yang tepat dan cepat.
8. Dapat menggunakan program aplikasi atau penerimaan permainan secara bersama-sama. 9. Cakupan wilayah jaringan lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Lanjut kekurangan jaringan MAN. Yang pertama, biaya operasional yang relatif sangat besar. Yang kedua, biaya perawatan yang pun terbilang sangat mahal. Yang ketiga, sering menjadi sasaran cracker atau hacker untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang keempat, untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Kerugian jaringan MAN. Yang pertama, biaya operasionalnya mahal. Yang kedua, instalasi infrastrukturnya tidak mudah. Yang ketiga, rumit jika terjadi trouble jaringan atau network troubleshooting. Yang keempat, untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama seperti kekurangan yang tadi. Dan yang terakhir atau yang kelima, dapat jadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.